Skizofrenia adalah gangguan mental yang mempengaruhi pikiran, perilaku, dan emosi seseorang. Gangguan skizofrenia ditandai dengan adanya gejala 1. Halusinasi, 2. Delusi, 3. Bicara tidak terorganisir atau tidak nyambung, 4. Perilaku tidak biasa atau tidak beraturan, 5. Menurunnya fungsi dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti kurangnya minat dan motivasi dalam melakukan aktivitas, menutup diri, mengisolasi diri, respon emosi ganjil, tidak sesuai dengan situasi, mengabaikan penampilan, dan kebersihan diri. Nah, tadi salah satu gejala dari skizofrenia adalah adanya halusinasi. Apa sih halusinasi itu? Halusinasi adalah perasaan mengalami sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai realita atau tidak nyata. Halusinasi ada beberapa macam, di antaranya 1. Halusinasi pendengaran, merasa mendengar bunyi yang sebenarnya tidak ada, seperti mendengar suara memarahi, mengajak bicara, atau suara memerintah. 2. Halusinasi penglihatan, merasa melihat suatu objek yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata, seperti melihat bayangan, melihat makhluk halus, atau melihat orang yang sudah meninggal. 3. Halusinasi penciuman, merasa mencium bau yang sebenarnya tidak ada, seperti merasa mencium adanya bau busuk, bau asap, dan lain-lain. 4. Halusinasi pengecapan, mengecap sesuatu di dalam mulut, merasa ada sesuatu di dalam mulut. Contohnya, merasa ada makanan yang busuk di dalam mulut, padahal tidak ada. 5. Halusinasi taktil, merasakan sensasi di kulit yang sebenarnya tidak ada. Misalnya, merasa ada rasa perih atau sakit di kulit, sebenarnya tidak ada luka. Selanjutnya, salah satu gejala dari skizofrenia yaitu delusi. Apa sih delusi itu? Delusi adalah kepercayaan yang diyakini dengan pasti, namun sebenarnya itu tidak nyata atau tidak sesuai dengan realita. Delusi ada beberapa macam, di antaranya 1. Delusi erotomanik, meyakini ada seseorang yang mencintainya atau jatuh cinta padanya. 2. Delusi kebesaran, merasa atau meyakini memiliki kekuatan super atau memiliki hubungan khusus dengan Tuhan dan orang terkenal. 3. Delusi kecemburuan, meyakini pasangannya berselingkuh atau tidak setia padanya, padahal tidak ada buktinya. 4. Delusi persekusi, meyakini ada seseorang yang sedang mengikutinya, memata-matainya, ingin membiusnya atau meracuninya. 5. Delusi somatis, keyakinan yang melibatkan dengan kondisi fisik dan medis, seperti merasa ada parasit yang sedang menggerogoti tubuhnya. Skizofrenia diakibatkan oleh interaksi antara faktor genetik dan lingkungan. Ketika individu memiliki faktor genetik, maka menjadi lebih rentan mengalami skizofrenia ketika dihadapkan pada masalah yang membuatnya stres. Contoh masalahnya seperti adanya konflik dengan keluarga, pasangan, teman, trauma masa kecil, kekerasan pada anak, dan hilangnya orang terdekat, misalnya meninggal. Rumah Sakit Jiwa Sambanglihung memberikan pengobatan dan perawatan pada pasien dengan gangguan skizofrenia. Pengobatannya diantaranya 1. Farmakologi. Pasien skizofrenia akan diberikan obat-obatan antipsikotik oleh dokter yang bertujuan untuk mengendalikan atau mengurangi gejala skizofrenia. 2. Rehabilitasi psikososial. Rehabilitasi psikososial diberikan pada pasien skizofrenia bertujuan untuk membantu pasien skizofrenia beradaptasi dengan peran pekerjaan
dan sosial di masyarakat secara lebih baik. Di rehabilitasi psikososial Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum memberikan pelatihan berupa membuat telur asin, berkebun dengan metode hidroponik, mencuci sepeda motor dan mobil, dan lainnya. Selain itu, pasien skizofrenia juga diberikan bimbingan kerohanian. Penanganan yang ketiga yaitu psikoterapi. Psikoterapi diberikan oleh dokter spesialis dan psikolog klinis yang bertujuan agar pasien dapat mengendalikan gejala yang dialaminya. Peran keluarga juga menjadi faktor pendukung dalam kesembuhan pasien skizofrenia. Keluarga dapat membantu pasien selama pengobatan di rumah dengan cara 1. Memantau kepatuhan pasien dalam meminum obat. Keluarga dapat membantu memastikan pasien meminum obat selama di rumah, sehingga pasien tidak putus mengonsumsi obat. 2. Membantu pasien melawan atau menyangkal halusinasi dan delusinya. Apabila muncul halusinasi dan delusi, keluarga dapat membantu untuk menjelaskan bahwa hal tersebut tidaklah nyata dan perlu dilawan. 3. Mendengarkan cerita pasien. Mendengarkan dengan seksama setiap ceritanya, baik itu cerita yang menyenangkan ataupun menyedihkan, dapat memberikan kenyamanan bagi pasien. 4. Membiasakan beraktivitas. Hal ini bertujuan agar pasien dapat mengembalikan fungsinya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Aktivitas sederhana yang dapat dilakukan seperti berolahraga, berkebun, membersihkan rumah, bersosialisasi, dan lainnya. Hal ini tentunya disesuaikan dengan kondisi kestabilan pasien. 5. Memberikan penghargaan atas usaha yang sudah dilakukannya. Ketika pasien melakukan usaha sekecil apapun itu, berikan penghargaan padanya. Penghargaan bisa diberikan dalam bentuk senyuman, pelukan, pujian, dan lainnya. Kesimpulannya, pengobatan pada pasien skizofrenia tidak hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis, namun keluarga juga memiliki peranan yang sangat penting. Sehingga harapannya orang dengan skizofrenia bisa menjalani hidup dengan produktif kembali. Sekian yang bisa saya sampaikan. Salam sehat jiwa.